Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zikri dari kode seksi 0934 mata kuliah KWU pada hari Rabu 13.20. Di sini saya mengajukan proposal yang berjudul jamur crispy yang akan nantinya melangitkan usaha yang saya gaungkan ini. Ibu Sri Arita yang sangat saya hormati, proposal ini kami ajukan nantinya untuk keperluan penugasan dan juga untuk keperluan berwirausaha nantinya untuk diri kami sendiri. Pada lembaran-lembaran yang ada pada screen, yang pertama itu berupa daftar isi. Daftar isi ini memiliki bab-bab. Yang pertama yaitu bab pendahuluan, aspek pasar, aspek produksi, aspek keuangan, aspek organisasi dan manajemen, dan yang terakhir penutup. Masuk pada bab pendahuluan, ini adanya latar belakang. Kenapa kami menggaungkan tentang masalah penjualan yang berbasis tentang jamur crispy ini? Karena usaha-usaha kecil menengah hingga ke atas tersebut dengan tenaga manusia menggunakan mesin. Banyak beredar makanan masyarakat yang sifatnya praktis dan cepat saji, yang belum tentu menyehatkan bagi konsumen itu sendiri. Jenis makanan ini biasanya diproduksi dan dipasarkan oleh pabrik makanan. Nah, mengingat adanya peluang besar dalam bidang kuliner di masa sekarang, kami membawakan suatu produk dengan nama yaitu jamur crispy. Hanya beberapa orang saja yang melakukan usaha tersebut, apalagi usaha tersebut adalah usaha industri rumahan yang tentu menjadi ramah lingkungan dan baik untuk kesehatan. Kita lanjut tentang bab visi, bagian dari visi dan misi tujuan usaha. Yang pertama visinya yaitu menjadikan usaha jamur crispy ini dikenal oleh masyarakat, memberi pengertian kepada masyarakat bahwa jamur bukan hanya makanan yang lezat tetapi juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Yang kedua misi. Misinya ada 3 poin, memenuhi kebutuhan akan makanan yang sehat dan terjangkau, mengembangkan inovasi-inovasi baik dari segi produk, dan meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya, data perusahaan dan konsep usaha. Nama perusahaan yaitu Jamur Crispy, bidang usaha kuliner, jenis produk jamur, alamat Jalan Soekarno-Hatta, Ganting, Bukit Tinggi. Kita masuk pada bab aspek pasar. Bab aspek pasar ini ada berupa gambar umum pasar dan sasaran. Yang kami jelaskan tadi yaitu jenis produk adalah jamur crispy, wilayah pemasaran wilayah Kota Bukit Tinggi untuk sistem penjualan langsung, dan segmen pasar dari usaha jamur crispy ini adalah masyarakat, pelajar, dan mahasiswa. Adapun target pasar yaitu semua kalangan mulai dari anak-anak, pelajar, mahasiswa, sampai dengan orang dewasa sekalipun dapat menikmati produk ini karena bertekstur garing, tidak keras, crispy, dan tentunya ini adalah makanan yang sehat. Nah, Ibu yang sangat kami hormati, adapun lokasi usaha yaitu di Jalan Soekarno-Hatta, Ganting, Kota Bukit Tinggi. Karena kami berdomisili juga di Bukit Tinggi. Pembelian langsung dipromosikan melalui media sosial, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Analisis SWOT, pengembangan dunia usaha saat ini mengalami kemajuan cukup pesat. Namun tingkat persaingan cukup di samping banyaknya bermunculan berbagai macam produk yang baru yang mempunyai suatu tujuan yang sama yaitu keinginan untuk menghasilkan produk yang bermutu dan memberikan kepuasan. Adapun strength, kekuatan dalam usaha produk jamur crispy ini memiliki strength kekuatan antara lain bahan baku yang mudah dan murah,
tidak tergantung pada musim, harga jual relatif stabil sehingga risiko kerugian sangat kecil sekali, bisa dijadikan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang pendidikan, dan perawatannya mudah dan murah karena tidak memerlukan biaya tambahan. Selanjutnya, weakness, kelemahan dalam usaha produk jamur crispy ini juga memiliki kekurangan tentunya. Yang pertama, jamur mudah busuk sehingga dapat menurunkan kualitas jamur. Susah menjaga eh, kepercayaan terhadap pelanggan jika bisnisnya secara online. Jika terjadi perubahan suhu cuaca yang sangat ekstrim bisa mengakibatkan penurunan kualitas produk dan produk kami tidak tahan lama. Opportunities, peluang atau kesempatan dalam produk ini antara lain peluangnya cukup besar dan untuk dikembangkan. Memberikan keuntungan yang cukup besar bagi banyak orang Indonesia yang suka vegetarian. Trust itu ancaman, yaitu berupa produk mudah ditiru, terbatasnya bahan-bahan yang dibutuhkan, banyak pesaing yang menawarkan harga yang lebih murah. Proposal kami pada bab 3 yaitu aspek produksi. Yang A yaitu produk. Kegunaan utama produk untuk memenuhi kebutuhan cemilan di sela waktu istirahat. Di samping itu, makanan cemilan ini tidak menggunakan bahan pengawet, zat-zat yang membahayakan bagi tubuh kita, seperti yang kami jelaskan pertama tadi, sehat dan ramah lingkungan. Yang poin B, jenis produk yang kami jual yaitu jamur crispy dan tambahan saus sambal juga mayonnaise. Yang C, kualitas produk yang kami berikan sangatlah berkualitas karena bahan-bahan yang kami gunakan merupakan bahan yang alami. Apalagi di Bukit Tinggi itu mudah didapatkan bahan-bahan yang sangat segar sekali seperti di pasar bawah. Nah, yang D, proses produksi. Proses produksi ini dilakukan secara sederhana. Yang pertama, cuci bersih jamurnya. Yang kedua, tiriskan jamur tersebut. Siapkan tepung bumbu rasa dalam mangkuk. Balurkan jamur ke dalam tepung bumbu yang tersedia. Panaskan minyak goreng. Masukkan jamur ke dalam wajan yang bersih minyak goreng. Goreng jamur itu hingga warnanya keemasan. Angkat jamur dan tiriskan. Sangat mudah sekali untuk melaksanakannya karena bahan yang digunakan relatif mudah dan tata cara penggunaannya tidak terlalu sulit dan tidak cukup membahayakan bagi orang yang memasaknya. Yang E, pengemasan produk. Jamur crispy ini yang telah akan dikemas dengan kotak plastik kecil dan ditambah dengan saus sambal dan mayones tadi, sehingga jamur crispy ini akan lebih menarik dan berwarna. Bisa ditulis pada kotaknya selamat menikmati dan lain sebagainya. Nah, kita masuk kepada bab 4. Ibu Sri Anita yang sangat kami muliakan. Yang poin A, modal untuk memulai bisnis ini, kebutuhan modal setiap usaha menginvestasikan sekitar 15.000 kali 20 orang anggota yang berjumlah 300.000. Sementara kebutuhan produksi per hari pada tabel 3 perkiraan modal usaha bisnis yaitu 166.000 per hari untuk biaya produksi dan sisanya digunakan untuk biaya yang tidak terduga. Nah, tanpa lama-lama kita lihat saja tabelnya. Ini telah kami perkirakan dan kami analisis dengan sebaik-baiknya pengeluaran dan biaya yang dibutuhkan. Proyek keuangan, laporan keuangan yaitu yang seperti kami jelaskan pada slide pada share screen. Kita masuk pada bab 5, aspek keorganisasian dan manajemen. Yang A, risiko dan hambatan. Yang pertama adanya daya tahan yang tidak terlalu lama. Segi harga, karena crispy ini tergolong murah, standar kami jual per kotak. Yang C yaitu persaingan, berkembangnya informasi semakin banyak tentang makanan beraneka ragam. Yang B, tindakan alternatif yang akan kami lakukan untuk mengatasi kekuatan tadi, yaitu dengan melakukan secara bertindak, kita membuat berbagai inovasi yang menarik Jambi ini. Masuk pada bab penutup, kesimpulannya bahwasanya dalam mengembangkan suatu usaha
harus mempunyai kemampuan dan tentunya berusaha bahwa kami pasti bisa sesuai dengan slogan SMK. SMK pasti bisa. Bisa untuk memberikan pelayanan yang baik untuk konsumen dan tentunya tidak mengecewakan konsumen. Saran dari proposal ini diharapkan bisnis berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan tentang presentasi proposal yang kami ajukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, Bu Srelita. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.